para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa memberikan info, tips, dan resep-resep kue dari Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagi sebuah info yang bermanfaat untuk para kulikers, yaitu tentang perbedaan susu evaporasi dan susu UHT. Jadi para kulikers yang pengen tahu info apa yang bisa didapatkan dan pengen tahu perbedaan-perbedaannya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke kulikers, pertama Jengkulik akan tunjukkan dulu mana yang namanya susu evaporasi ya. Untuk susu evaporasi itu yang seperti ini ya kulikers, salah satu contoh mereknya. Mungkin para kulikers sering lihat di swalayan-swalayan atau di toko-toko bahan kue ada susu seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya evaporate filled milk, berarti artinya dia adalah susu evaporasi. Nah, ini adalah susu evaporasi. Sedangkan untuk susu yang UHT itu mungkin sering kita dengar karena sering banget diminum oleh anak-anak juga. Yang seperti ini salah satu mereknya. Masih banyak juga merek-merek yang lainnya ya kulikers. Nah, ini adalah susu UHT milk yang full cream. Ini adalah untuk perbedaannya. Sementara kita akan kulik lebih dalam lagi ya, apalagi sih perbedaan-perbedaannya. Jadi Jengkulik bahas satu persatu dulu. Nah, untuk susu evaporasi ini adalah susu yang dimasak sampai itu airnya itu mengering atau berkurang sampai 60%, dan dia tidak ada menggunakan tambahan gula. Jadi rasanya itu lebih hambar. Selain itu, susu evaporasi ini udah dimasak tuh, dia akan didinginkan sampai suhunya stabil, lalu dikemas di suhu 115 sampai 118 derajat Celcius. Dan untuk susu evaporasi ini rasanya itu ada sedikit karamel-karamel ya kulikers, dan warnanya lebih gelap dari susu segar. Jadi warnanya itu agak lebih, mungkin agak-agak putek ya, nggak putih banget. Dan susu evaporasi ini karena dia prosesnya terkonsentrasi banget, terfokus banget, jadi sebenarnya dia nutrisi dan kalori per liter susunya ini atau per volume susu ini lebih banyak daripada susu segar. Dan biasanya susu evaporasi ini bisa digunakan untuk masakan, dicampur ke kopi, ke teh, ataupun minuman lainnya, dan bisa menambahkan rasa creamy untuk minuman. Dan biasanya untuk masakan-masakan itu seperti kita lihat di sini ya, ada soto, ada sayur-sayuran, masakan-masakan yang menggunakan santan atau susu bisa jadi penggantinya. Jadi kalau misalnya nggak pakai santan, bisa pakai susu evaporasi ini ya kulikers. Dan untuk umur simpannya itu dia bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi lebih awet ya untuk susu evaporasi ini. Nah, ini adalah penjelasan untuk susu evaporasi. Sedangkan kita lihat untuk kandungannya ya kulikers. Yang pertama untuk nilai gizinya kita lihat ya. Untuk energi dari lemaknya itu adalah 20 kakal. Terus untuk lemak fatnya itu 2,5 gram. Untuk lemak jenuhnya 1 gram. Proteinnya 0, karbohidratnya 2 gram, gulanya 1 gram. Nah, makanya ini gulanya dia agak tawar karena tidak memakai gula, atau bisa memakai pun sedikit banget tuh, cuma 1 gram kulikers. Terus natriumnya atau sodiumnya 10 mg, vitamin A nya 8%. Dan untuk komposisinya itu ada air, minyak nabati, padatang susu, susu skim bubuk, susu full cream, terus gula, karena gulanya tadi 1 gram doang, pengemulsi, terus kedelai mono dan diglisirida asam lemak dan stabil, vitamin A dan vitamin D3. Nah, itu adalah untuk komposisinya. Itu adalah untuk komposisinya. Jadi kan tadi yang Jengkulik bilang, dari komposisi ini itu dia dimasak sampai airnya itu sudah menyusut atau berkurang sebanyak 60%. Jadi makanya dia lebih kental ya nanti hasilnya. Dan kita dilihat di sini ini adalah susu evaporasi ya, salah satu buatan Malaysia. Dan kita lihat di sini ya, bisa dilihat bisa untuk kopi, teh, susu coklat, dan bisa digunakan langsung untuk memasak ataupun langsung diminum. Dan digunakannya itu cuma
1,5 bagian air untuk 1 kaleng ini ya Kulikers. Jadi 1 kaleng ini kita tambahkan airnya itu 1,5 kaleng ini. Jadi karena ini dia teksturnya kental dan creamy banget. Nah, kita bisa lihat ya penggunaan susu evaporasinya Kulikers. Sekarang kita lanjut untuk membahas susu UHT. Nah, ini adalah susu UHT. Nah, kenapa disebut dengan susu UHT? Karena UHT itu kepanjangan dari Ultra Heat Treatment. Jadi kalau susu UHT ini dipasteurisasi pada suhu 135 derajat. Dan untuk umur simpannya itu dia nggak bisa sampai bertahun-tahun ya Kulikers. Paling lama itu 9 bulan. Dan bisa langsung untuk diminum, bisa juga untuk campuran kue, minuman, dan bisa langsung juga diminum. Dan untuk susu evaporasi, susu UHT ini kita lihat ya kandungan nilai gizinya. Di sini untuk energi totalnya adalah 120 kakal dan untuk energi lemaknya itu 60 kakal. Sekarang kita bandingin sama yang tadi evaporasi ya. Nah, kita bisa lihat Kulikers. Kalau misalnya yang dari evaporasi itu dia 20 kakal. Dan untuk yang susu UHT ini adalah 120 kakal. Jadi bisa dibilang untuk energi lemaknya itu dia lebih besar. Maaf, untuk energi lemak dari UHT itu 60 kakal ya Kulikers. Jadi kalau yang evaporasi itu adalah 20 kakal. Jadi yang UHT lebih besar ya energi lemaknya karena dia lebih mengandung banyak lemak susunya, tidak banyak campuran. Dan untuk lemaknya di sini untuk evaporasi adalah 2,5 gram, sedangkan untuk UHT 6 gram. Terus untuk proteinnya di sini kita lihat proteinnya di UHT 6 gram, sedangkan di evaporasi 0. Untuk lemak jenuhnya di UHT adalah 0 gram, sedangkan di evaporasi adalah 1 gram. Untuk karbohidratnya di UHT 10 gram dan untuk di evaporasi adalah 2 gram. Dan gulanya di UHT 6 gram, evaporasi 1 gram. Jadi untuk gula lebih banyak di UHT ya Kulikers. Untuk sodium, natrium sodiumnya di sini ada 10 mg, sedangkan di UHT adalah 100 mg. Jadi kandungannya lebih banyak ya 7%, di sini sedangkan cuma 1%. Dan untuk vitamin A-nya di evaporasi ada 8%, sedangkan di UHT vitamin A-nya adalah 40%. Dan selain itu untuk vitamin di sini evaporasi hanya vitamin A dan D3 di sini ya Kulikers. Sedangkan kalau untuk UHT itu vitaminnya banyak ya Kulikers, kita bisa lihat ya di sini ada vitamin A, D, E, K, B1, B2 banyak. Terus ada juga kolin, kalsium, fosfor, magnesium. Ada zat besinya juga, ada zinc, selenium, klorida, inositol. Dan di sini adalah komposisinya susu sapi segar 99,%, terus ditambah vitamin. Jadi dia tidak terlalu banyak campuran ya, beda dengan susu evaporasi tadi. Jadi makanya kenapa susu evaporasi itu harus dimasak lagi dan dia disusutkan lagi sampai agak mengental. Dan untuk susu UHT ini dia dari Brunei Darussalam ya Kulikers, dan tapi sudah ada logo halalnya. Dan untuk susu UHT ini Kulikers, kalau misalnya dia belum dibuka segelnya ini, kita bisa langsung taruh di tempat terbuka aja, maksudnya kayak di lemari ataupun di tempat biasa tanpa harus di lemari pendingin. Tapi kalau misalnya segelnya udah dibuka nih Kulikers, ini harus ditutup rapat dan ditaruh di lemari pendingin karena dia nanti akan rusak kalau tidak ditaruh di tempat yang dingin atau sejuk. Oke Kulikers, itu adalah perbedaan dari susu evaporasi dan susu UHT. Jadi para Kulikers yang bingung untuk penggunaannya dan cara penggunaannya itu bisa nonton video ini ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk para Kulikers semuanya. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video-video yang diberikan oleh Jengkulik bisa bermanfaat dan bisa membantu para Kulikers semuanya ya. Dan untuk para Kulikers, terus ikutin ya channel Jengkulik dengan cara follow, komen, dan share
Dan untuk para kulikers nih yang belum subscribe channel Jengkulik, boleh langsung subscribe channel Jengkulik. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau bahas apa ya kulikers? Jadi para kulikers yang penasaran, tungguin video Jengkulik yang terbaru ya dan yang selanjutnya. Terima kasih para kulikers semuanya.